Kalau Bapak Ibu apa namanya mendalami di kenapa sadar Allah tapi kehidupannya tidak baik, ya coba digali ulang apanya yang salah dalam pelaksanaannya. Karena yang saya bawa ini adalah menuju kepada fidunya hasanah, artinya keduniaan kita itu harus baik. Kalau fidunya hasanah, insya Allah akhiratnya juga hasanah. Nah, maka kita belajar dari mulai hal yang paling dasar sampai pada tingkatan yang kemarin saya share di grup WA, yaitu tentang tajalli. Ya, tajalli yaitu suatu keadaan di mana memang kita itu sudah tidak ada kemampuan apa-apa lagi. Kita itu sering baca la haula wala quwata illa billah. Tapi kenapa kita tuh masih merasa bisa? Ini kan lucu. Kita ini sudah mohon kepada Allah, warzuqni. Nah, ya kan? Ya Allah, belah rezeki. Kita sudah minta rezeki sama Allah tiap pagi, tiap saat, tiap habis sholat. Sholat duha kita nggak pernah bolong. Tapi kenapa kita masih mencari rezeki? Sesuatu yang sudah kita pasrahkan kepada Allah, tentunya nggak perlu kita cari. Betul nggak? Logikanya betul nggak kira-kira? Ya, ya kan? Wong sudah minta masih mencari itu gimana coba? Itu kan menyakitkan hati yang dimintai. Misalnya saya ke tempat Pak Agung. Pak Agung, saya minta uang. Nah, dalam perjalanannya saya itu malah cari-cari uang padahal Pak Agung sudah menyanggupi. Padahal Pak Agung nggak mau. Kalau kamu sudah minta saya, jangan minta yang lain, jangan cari yang lain. Gitu kan? Itu kan Allah kan begitu kan Pak. Kalau kita sudah minta sama Allah, ya Allah bela saya rezeki, ya nggak usah mencari. Kan lucu, kita sudah berdoa, ya Allah bela rezeki, tapi masih mencari rezeki, itu kan lucu ya. Lucu lagi yang marah-marah. Lah mana usahanya? Ini lebih lucu lagi. Kalau gitu nggak usah doa. Kan aneh Pak. Berdoa dan berusaha, kan aneh itu jadinya. Sehingga kepercayaan kita kepada yang kita mintai itu kan jadi gimana Pak? Berdoa dan berusaha. Nah ini. Baik. Nah, pemahaman ini sudah sangat mendarah mendaging. Ceramah-ceramah agama, motivasi-motivasi selalu mengucapkan berdoa dan berusaha. Ini satu hal yang bertolak belakang, nggak sinkron, makanya nggak pernah berhasil. Rezekinya nggak pernah lancar. Karena apa? Baik. Nah terus bagaimana? Ini kalau saya putus ya bingung jadinya, ya kan? Ya kan Pak, kalau sudah saya putus kan, nggak saya jelaskan lebih lanjut, bingung. ini ceramahnya ini nggak ada solusinya. Oh ada solusinya. Makanya tadi Sunan di akhir katanya tadi samina wa atona. Samina wa atona itu berusaha atau enggak? Berusaha atau enggak? Enggak. Mau samina wa atona mau berusaha. Tunduk patuh. Hah? Tunduk patuh kan berusaha? Hah? Menjalani sudah. Laksanakan aja. Kita melaksanakan tugas itu bukan mencari rezeki. Nah, gitu loh. Kita melaksanakan tugas itu adalah amanah titik, gitu loh. Misalnya, nah, ada Pak Beken, datang ke rumah, Pak, pokoknya saya borongan hidup saya, terus yang penting saya bisa makan, kan gitu ya. Oke, sini, sudah, Beken ini disapu ya, dibersihkan. Udah disapu aja, nggak usah mengharap-ngharap
nanti makannya pasti saya kasih gitu. Tadi kan sudah minta, sudah saya penuhi, saya suruh dijalani aja. Hah? Malah usaha yang lain. Nggak percaya sama saya kamu. Wah, payah. Nah itulah yang terjadi, kebanyakan kita begitu. Makanya mindset ini harus kita rubah. Ya, mindset ini harus kita rubah, kita install ulang. Ini mindset spiritual, kalau nggak pakai spiritual ya terserah. Yang kita bicarakan di sini adalah spiritual. Tauhid. Kalau nggak mau tauhid ya silahkan, minggir aja. Ya, ini memang agak aneh, tapi ya memang begitu. Kita mencari rezeki, sudah minta doa sama Allah. Nah, mari kita bersihkan bahwa kita ini nggak bisa apa-apa. Ya, kita nggak bisa apa-apa. Di dalam sholat kita sudah meminta kepada Allah, Rabbi firli. Nah, biarkan Allah mengampuni saya. Bukan saya itu membersihkan diri. Kok sudah minta ampun kok masih membersihkan diri. Ini kan aneh. Ya kan Pak? Ini juga aneh juga. Loh, yang bisa membersihkan kita ini siapa? Diri kita apa Allah? Ya Allah, ya sudah serahkan aja kepada Allah. Ya Allah, ampuni saya, Rabbi firli. Sudah. Kita nggak bisa apa-apa lah, wala quwwata illa billah. Biarkan Allah membersihkan saya. Begitu loh. Nggak usah kita tuh membersihkan hati kita. Terus gimana coba membersihkannya? Wong kotorannya aja nggak nampak. Yang Allah nampak kotoran kita, tapi kita nggak nampak dengan kotoran kita. Makanya kita istighfar. Istighfar itu bukan membersihkan diri. Istighfar itu agar kita dibersihkan Allah. Gitu loh. Ini mindset juga. Rabbi firli warhamni, kasihani saya. Sudah kita nggak ada daya apa-apa, biar daya kasih sayang Allah itu masuk ke dalam ya, jiwa kita ketika kita sholat. Wajiburni, biarkan Allah itu mencukupi kebutuhan kita. Kita nggak usah mencari kehidupan, kita usah mencari kecukupan hidup. Kita jalani aja. Jadi biarkan Allah itu mencukupi kebutuhan kita. Nah, keyakinan-keyakinan seperti inilah yang membuat jiwa kita jadi tenang. Jiwa kita tidak bingung gitu. Kenapa bingung? Masih mengandalkan asal kita menjalankan dan dipenuhi sama Allah itu pasti. Kamu jadi dosen ya ngajar sana, kamu jadi pedagang ya dagang sana, kan gitu Pak. Kamu jadi tukang jahit ya jahit sana. Kan gitu Pak. Tukang jahit ngajar malah bingung. Sing ngajar ya ngono, hari tukang jahit bubar. Jadi harus sesuai dengan amanah Allah. Pekerjaan kita itu lihatlah apakah itu amanah Allah atau bukan. Kalau memang amanah Allah, terima. Jangan gerundel dengan pekerjaan, itu menyiksa batin, menyiksa diri. Kalau memang sudah amanahnya itu jadi pedagang, ya disyukuri, diterima, gitu loh. 3T1, 3T2. Keberhasilannya pakai 3T3 takbir. Nah, itu. Itu aplikasi makrifat kita itu di situ, Pak. Jadi hidup kita itu bahagia. Kenapa orang tidak bahagia? Perjalanan hidupnya tidak diterima. Amanah Allah ditolak. Itu loh yang membuat hidup tidak bahagia. Tapi kalau hidup kita itu diterima, ya pensiun, alhamdulillah, disyukuri, diterima. Oh bahagia. Wong yang nggak pensiun aja pengen pensiun. Gitu Pak. Apalagi ya pensiun malah pengen kerja. Udah diterima. Nanti Allah akan menunjukkan rezekinya. Di ayat Quran itu disebutkan, ayat lupa saya.
bersalah dikauli kepada Allah, hanya kepada Allah engkau ada kembalikan, dan rezeki itu ada di tangan Allah. Dah. Ini kan banyak pensiun-pensiunan itu bingung. Gitu, Pak. Aku nek pensiun pun nyambut gawe apa? Tambah bingung malah uangnya enggak uang apa namanya itu, Pak? Sangon. Uang pesangon jadi enggak karu-karuan. Tenang aja. Dan sambil terus menjalankan amanah Allah ini yang penting. Ya, amanahnya apa itu dibaca, maka harus ikra. Ikra itu membaca. Sebenarnya saya ini diperintahkan Allah itu sebagai apa? Nah, makanya Bapak Ibu, kita berharap hidup kita itu lebih baik, selalu lebih baik dari apa kemarin lebih baik daripada hari kemarin, hari besok lebih baik daripada hari ini gitu. Ya, tentunya dengan dasar sadar Allah, dengan dasar kita selalu tasbih, tahmid, dan takbir. Dan yang penting adalah kita menjalankan perintah Allah, samina wa ata'na. Just do it. Ya. Kerjakan aja lah sesuatu itu lebih meringankan beban pikiran kita. Nah, kita harus belajar bagaimana hidup itu di sini dan saat ini. Ya. Yang paling mudah, yang paling sederhana adalah kita belajar tentang nafas. Ya, nafas kita yang di mana? Di sini. Yang kapan? Saat ini. Ya, kita mengikuti nafas masuk, nafas keluar, nafas masuk lagi, nafas keluar. Kapan itu? Saat ini. Di mana? Di sini. Di sini. Nah, ketika kita sudah berada saat ini dan di sini, maka pikiran akan tenang, Pak. Emosi akan tenang. Jiwa kita juga akan tenang. Hanya dengan mengikuti nafas yang di sini dan saat ini. Nah, setelah itu kita naik menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pikiran ruwet bagaimana menuju Allah, Pak? Sulit. Makanya kita tenangkan diri kita melalui nafas, kemudian kita meluncur menuju kepada Allah untuk berserah diri, untuk menerima semua perbuatan Allah, untuk mensyukuri semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, mari kita posisikan diri kita, duduk kita yang rileks, ya silahkan Bapak Ibu yang ada di rumah boleh bersandar. Sini saya. Sini. Belajar di sini. Sekarang dulu ini. Ya, tidak apa-apa, santai aja. Baik. Ya. Baik, mari kita rilekskan, kita kendorkan semua tubuh kita, ya, kita pasrahkan tubuh kita kepada Allah. Baik, kemudian Bapak Ibu, setelah semua tubuh kita kendor dan diam, maka masih ada yang bergerak, yaitu nafas. Ya, tubuh kita diam, nafas ini masih bergerak, masuk dan keluar. Ya, coba perhatikan nafasnya, nafas masuk dan nafas keluar. Ya, coba kita belajar untuk berada di sini dan saat ini. Nafas kita itu di sini dan nafas kita itu saat ini. Sehingga pusatkan pada nafas. Nafas masuk kita ikuti, nafas keluar kita biarkan. Masuk nafas kita biarkan, keluar nafas kita biarkan.
Baik. Nafas masuk, nafas keluar. Nafas masuk, nafas keluar. Ya. Kemudian kita sadari bahwa nafas kita itu digerakkan. Ternyata bukan kita yang bernafas, tapi kita dinafaskan. Rasakan dayanya, yaitu daya yang menggerakkan nafas itu. Dan itulah satu kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala agar nafas kita bisa bergerak. Baik. Kemudian kita sebut asma Allah dalam setiap nafas. Nafas masuk, nafas keluar, Allah. Karena yang menggerakkan Allah, maka yang menggerakkan itu kita sebut asmanya. Yang masuk nafas, yang keluar nafas, kita sebut asma Allah. 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 Setiap nafas kita sebut asma Allah. Setiap nafas kita sebut asma Allah. 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 Terus sebut asma Allah. Allah. Dalam setiap hembusan nafas. Nafas masuk, nafas keluar, Allah. Nafas masuk, nafas keluar, Allah. Allah. Terus ketika
egonya ditiadakan, egonya dienolkan. Allah, biarkan Allah yang mengisi. Ego kita nolkan, biarkan Allah yang tajali. Kita nolkan, biarkan Allah yang memberi rezeki. Rabbi firli, kita nolkan, biarkan Allah mengampuni dosa-dosa kita, membersihkan kita. Kita terima ampunan Allah. Ketika warhamni, biarkan Allah mengasihi kita, biarkan daya itu turun, merasuk ke dalam jiwa kita kasih sayangnya Allah. Wajburni, biarkan Allah mencukupkan kebutuhan kita. Kita nolkan kita, biarkan Allah mencukupi segala kekurangan kita. Warfa'ni, ketika kita nolkan diri kita, biarkan Allah mengangkat derajat kita lebih dekat di sisinya. Warfa'ni, kita nolkan, biarkan kita diangkat derajat kita lebih dekat di sisinya. Wahdini warzuqni, kita nolkan, biarkan Allah memberikan rezeki kepada kita. Wahdini, kita nolkan, biarkan Allah memberikan petunjuknya, hidayahnya kepada kita. Wa'afini, kita nolkan, biarkan Allah menyehatkan tubuh kita, menyembuhkan sakit kita. Kita nolkan ego kita, biarkan Allah menyembuhkan sakit kita. Wa'fu anni, kita andalkan, biarkan Allah memaafkan kita.
Terus Allah sambil terus meresapi, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Jika kita benar-benar mengenalkan ego kita, dan mengakui Allah yang mengampuni, yang mengasihi, yang mencukupi, yang memberi hidayah, yang memberi rezeki, yang memberi kesehatan, yang memaafkan, maka ada daya yang turun yang bisa kita rasakan, daya ampunan Allah yang membuat kita bahagia, menangis, daya kasih sayangnya Allah yang membuat hati kita menjadi lebih sejuk, dingin. Daya kecukupan dalam hidup kita sehingga kita menjadi tenang dan yakin atas hidup kita, tidak cemas, tidak ragu. Kemudian daya wa'ani, daya warfa'ni, diangkat derajat kita. Diangkat oleh Allah. Ada suatu daya kewibawaan, daya kewibawaan yang Allah berikan kepada kita. Wah, ini daya petunjuk. Segala langkah kita, daya ini akan memberikan satu arahan, kecenderungan untuk melangkah sesuatu. Wah, warzuqni, satu daya yang berkelimpahan harta, kelimpahan dunia, kelimpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak terkira, yang tak terhingga, banding, berkelimpahan. Daya yang sangat berlebihan, bukan karena dilulu sama Allah, bukan karena istidraj, tapi karena kasih sayangnya Allah sehingga Allah memberikan rezeki yang begitu banyaknya kepada kita. Warzuqni, kita nolkan agar daya itu bisa meresap ke dalam setiap sel-sel tubuh kita.
masuk ke dalam sel-sel mindset kita, sel-sel otak kita, sehingga kita menjadi orang yang bahasa Jawanya merecekeni, bahasa kita selalu berdoa desa. Berubah menjadi daya kesehatan, daya penyembuhan dalam diri kita, tubuh kita. Daya sehat yang menyembuhkan setiap kerusakan-kerusakan dalam tubuh kita, sehingga pulih, tidak sakit lagi. Daya kemaafan dari ampunan dari daya yang biarkan dia meresap ke dalam tubuh kita, jiwa kita. Pasrah, ego nol atau zero itu, biarkan kasih sayangnya Allah, rahmatnya Allah, hidayahnya Allah, rezekinya Allah, ampunannya Allah masuk dalam tubuh kita, meresap dalam jiwa kita. Allah, Allah, baik. Bapak Ibu yang ada di rumah yang menyaksikan siaran kami, silahkan lanjutkan zikir nafas sampai selesai, terus ikuti dayanya. Meskipun saya akan mematikan siaran langsung, tetap lanjutkan terus.
ke Allah, teruskan ke Allah, teruskan ke Allah. Saya akan segera menyelesaikan salam langsung ini. Silahkan dilanjutkan masing-masing di rumah. Silahkan dilanjutkan untuk terus berpikir, meresapi dayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala.